kebebasan pemerintah terhadap rakyat saat ini. Ketua DPR RI Puan Maharani dulu ketika zaman SBY BBM hanya Rp6.000, dia menangis tersungut-sungut karena BBM naik. Tapi hari ini kawan-kawan, BBM 100% naiknya. Kemana mulutnya? Kemana muka Puan Maharani? Tidak berkutik sama sekali. Betul tidak? Berarti dia hanya pemain sinetron. Betul? Berlakon. Dia hanya sandiwara. Kemana yang katanya partai wong cilik? Di saat wong cilik memang betul-betul butuh, mereka kemana? Bersama kita bangkit. Mahasiswa Wasliah, hari ini kita datang berkumpul di depan patung kuda yang harusnya harapan kita, aspirasi ini kita sampaikan di depan Istana Negara agar aspirasi ini benar-benar didengar, dilihat oleh Bapak Presiden bahwa hari ini bangsa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya sampaikan begini? Karena saat ini negara kita dilanda COVID-19. Di saat negara dalam keadaan terpuruk, masih saja banyak antek-antek Presiden Jokowi. Ini saya sampaikan, perlu didengar dan dicatat oleh Presiden, bahwa hari ini banyak antek-antek, banyak anggota Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang menjerumuskan beliau ke dalam kehinaan. Kenapa saya sebut kehinaan? Karena jelas 3 periode telah melanggar konstitusi, melanggar amanat Undang-Undang 1945. Ada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman, yang disebut-sebut sebagai koordinator penundaan pemilu, koordinator Presiden Jokowi 3 periode. Kalau Bapak Presiden Jokowi mempertahankan Luhut Binsar Panjaitan, sama dengan Bapak Presiden ikut terlibat dalam wacana penundaan pemilu. Betul? Maka saya minta kami sebagai kader mahasiswa, himpunan mahasiswa Wasliah, meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mencopot semua menteri yang terlibat dengan wacana penundaan pemilu. Ada Menteri Dalam Negeri Tirto Karnavian yang jelas mengumpulkan seluruh aparat desa dengan dalih bahwa Kades bukan PNS, maka wajar mereka berpolitik. Ini sama saja dengan akal-akalan Tirto Karnavian. Belum lagi Bahlil yang mengumpulkan para pengusaha investor untuk mendukung wacana penundaan pemilu. Teman-temanku sekalian, fenomena hari ini di mana-mana ada unjuk rasa menolak gagasan-gagasan Presiden Jokowi yang hari ini tidak pro dengan rakyat. Kita himpunan mahasiswa Wasliah hari ini hampir di semua provinsi turun menyampaikan aspirasi secara serentak, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Maka harapan kita semua, apapun yang menjadi aspirasi kita hari ini harus didengar oleh Presiden dan ditindaklanjuti. Teman-temanku sekalian, kita sebagai generasi muda harus tetap semangat menyampaikan aspirasi, karena hari ini aspirasi yang kita sampaikan adalah bagian dari penderitaan ayah dan ibu kita di rumah. Betul tidak?
Minyak goreng langka, ibu kita menderita, betul tidak? BBM naik, kita, ayah kita, anak kita, bapak kita, saudara-saudara kita menderita, betul tidak? Semua menderita akibat ulah pejabat-pejabat yang tidak becus. Menteri Dalam Negeri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan dalih ada mafia minyak goreng. Tapi apa yang dia buat? Dia mencabut aturan tentang harga eceran tertinggi. Dengan dicabutnya harga eceran tertinggi, minyak goreng di mana-mana ada. Tapi dengan dicabutnya itu, pedagang menaikkan harga dengan sesukanya. Siapa yang menderita? Rakyat. Siapa yang menderita? Ibu kita tidak bisa goreng tahu, tidak bisa masak gorengan, betul tidak? Jadi di mana kebanggaan kita? Di mana kebanggaan orang-orang yang mendorong wacana presiden 3 periode? Sementara mengurus COVID saja belum selesai, mengurus minyak goreng saja tidak becus, mengurus BBM saja tidak mampu. Maka dari itu kita harus tetap semangat dan kompak solid terus menyuarakan aspirasi rakyat, karena apa yang kita sampaikan hari ini merupakan isi hati dan pesan yang akan disampaikan oleh orang-orang tua kita di rumah. Betul tidak? Kemudian untuk para DPR, walaupun kami belum sampai di DPR, dan insya Allah setelah ini kita berangkat ke gedung DPR menyampaikan aspirasi, tapi rakyat butuh tahu bahwa DPR tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka diam dengan penindasan pemerintah terhadap rakyat saat ini. Ketua DPR RI Puan Maharani dulu ketika zaman SBY, BBM hanya Rp6.000, dia menangis tersungut-sungut karena BBM naik. Tapi hari ini kawan-kawan, BBM 100% naiknya. Kemana mulutnya? Kemana muka Puan Maharani? Tidak berkutik sama sekali. Betul tidak? Berarti dia hanya pemain sinetron. Betul? Berlakon. Dia hanya sandiwara. Kemana yang katanya partai wong cilik? Di saat wong cilik memang betul-betul butuh, mereka kemana? Tidak ada, teman-teman. Jadi di mana? Apa alasan mereka yang mewacanakan presiden 3 periode? Apa alasan mereka yang ingin menunda pemilu? Kenapa pemilu ingin ditunda? Yang jelas-jelas amanat dari konstitusi dan undang-undang 1945. Kenapa bukan pemindahan ibu kota yang ditunda? Betul. Kenapa bukan pemindahan ibu kota yang ditunda? Ibu kota, apa urgensinya ingin dipindahkan? Padahal Jakarta masih layak sebagai ibu kota Republik Indonesia. Betul. Tidak ada urgensinya. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini, kalau boleh disurvei ke seluruh rakyat Indonesia, merupakan bagian dari aspirasi. Hanya saja mereka tidak punya panggung untuk menyampaikan isi hati mereka. Tetap semangat kawan-kawan. Coba tolong dirapatkan barisan lagi. Bang Dayat. Mana Bang Dayat? Barisannya dirapatkan. Jangan bubar dulu. Tunggu 30 menit lagi. Saya rasa aspirasi ini, aspirasi kita sama-sama hari ini perlu didengar seluruh rakyat, khususnya di DKI Jakarta. Kemudian saya minta media-media yang hadir untuk tidak takut. Bila perlu buat judulnya, pimpinan pusat, himpunan mahasiswa Al-Wasliyah minta Presiden Jokowi mundur atau pecat seluruh menteri yang mendukung wacana penundaan pemilu. Sudah jelas negara kita lagi bangkrut, lagi susah.
Negara kita ini lagi koma. Tapi mereka, pejabat-pejabat yang ada saat ini hanya memikirkan kepentingan pribadi, kepentingan pengusaha-pengusaha, kepentingan oligarki. Tidak pro terhadap rakyat. Jadi, mulai hari ini saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk secara tegas menolak penundaan pemilu, menolak Jokowi 3 periode, kemudian turunkan harga bahan bakar minyak, tolak IKN, tolak kenaikan PPN 11%. Apa ini negara macam Belanda, macam penjajah, menjajah rakyat dengan menaikkan 11% pajak. Penjajah betul. Jadi kalau ada media hari ini, saya minta tolong naikkan saja judulnya, PP Hima minta Presiden Jokowi mundur atau pecat seluruh menteri yang tidak becus. Ada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Maritim LPP yang katanya menteri segala urusan. Copot. Kalau Bapak Presiden ingin dicintai rakyat, ingin dijadikan rakyat sebagai pemimpin, maka copot menteri-menteri yang tidak becus, menteri-menteri yang tahunya hanya menjerumuskan Presiden Jokowi ke lembah kehinaan, melanggar konstitusi, melanggar amanat undang-undang dasar. Kemudian ada Menteri BUMN Erick Thohir yang sejak jadi menteri tidak ada prestasi, malah menginjak-injak harga diri rakyat, membuat rakyat menjerit. BBM naik tidak lepas dari campur tangan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang mengangkat Ahok sebagai komod Pertamina. Kemudian pejabat-pejabat Pertamina yang tidak becus menaikkan BBM sesuka hati, mengalihkan perhatian rakyat dengan isu-isu miring, kemudian menaikkan harga BBM. Maka hari ini kami dengan tegas menyatakan Jokowi mundur atau pecat seluruh menteri yang tidak becus. Betul. Jadi teman-temanku sekalian, tetap semangat, tetap pada aksi kita pada hari ini. Hari ini satu titik di Patung Kuda, kemudian akan kita lanjutkan di DPR RI sebagai rumah aspirasi rakyat. Kita minta nanti DPR untuk hadir menemui kita semua di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.